Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 17 Agustus 2024, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Merdeka! 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 Saudaraku terkasih, hari ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Kita syukuri rahmat kemerdekaan ini, dan kita luangkan waktu kita 1-2 menit mendoakan bangsa kita, mendoakan para pemimpin kita, mendoakan bangsa ini agar rukun dan bersaudara. Saudaraku terkasih, kita tahu bahwa orang-orang Farisi mempunyai status hidup yang tinggi dalam masyarakat Yahudi. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat. Karena itu mereka sangat dihormati. Dalam kehidupan keagamaan mereka sangat mentaati aturan keagamaan. Menjalaninya dengan sungguh-sungguh hidup agama dan Nabi Musa. Tidak satu pun yang mereka abaikan. Maka mereka sangat dihormati oleh masyarakat Yahudi. Karena status hidup yang tinggi itu mereka mendapatkan keistimewaan, kekhususan. Bahkan mereka ingin dibebaskan tanggung jawab dari kewajiban sosial terhadap negara. Mereka mau agar dengan status hidup mereka yang tinggi, mereka tidak perlu membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah dan negara. Maka mereka menyuruh murid-murid mereka dan orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Rupanya Yesus tahu niat busuk mereka. Tegas Yesus memberi jawaban, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Itu artinya mereka sama dengan yang lain, tidak ada keistimewaan, kekecualian untuk mereka. Mereka tetap mempunyai tanggung jawab, kewajiban sosial terhadap orang lain, bangsa dan negara, serta terhadap Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin mempunyai status hidup yang tinggi. Sebagai imam, suster, bruder, kita memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, politik. Kita mungkin memiliki posisi yang tinggi di tempat kerja kita. Kita juga mungkin mempunyai pengaruh yang besar. Pertanyaannya, sikap apakah yang kita hidupi selama ini? Apakah kita mengikuti jejak orang Farisi? Atau seperti yang diajarkan guru kita, Tuhan Yesus? Apapun status kita hari ini, mau imam, biarawan, biarawati, pejabat tinggi, punya harta yang berlimpah, di mata Tuhan kita sama. Kita punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk memperhatikan kehidupan sesama. Kita punya hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara dan warga gereja. Seharusnya jabatan kita, dengan status kita, dengan posisi kita yang baik, kita hendaknya menjadi contoh, memberi inspirasi, memberi pengaruh positif pada sesama. Kita harus terdepan untuk berbuat baik pada siapapun. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.